Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengukuran panjang. Panjang sendiri adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Alat ukur panjang sendiri adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menghitung besaran panjang dan biasanya dalam satuan meter, sentimeter, maupun milimeter. Beberapa contoh alat ukur panjang adalah mistar, jangka sorong, meteran, pita ukur, dan mikrometer sekrup. Yang pertama, mistar. Mistar banyak digunakan dalam bidang pendidikan, terutama saat mencatat dan mengerjakan soal matematika. Ketika menggambar bidang datar, mistar merupakan salah satu dari macam-macam alat ukur panjang yang sudah sangat umum digunakan. Mistar biasa dipakai untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dengan dimensi standar atau kecil. Kedua, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang yang terdiri atas rahang tetap yang memiliki skala utama dan rahang geser yang memiliki skala nonius. Ada 3 kegunaan atau manfaat jangka sorong, yaitu yang pertama untuk mengukur dimensi luar suatu benda, yang kedua untuk mengukur dimensi dalam suatu benda, dan yang ketiga untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Yang ketiga, mikrometer sekrup. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Perkenalkan, nama saya Mansurul Ahad, angkatan 2019, jurusan Pendidikan Fisika, NIM 20600119048. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara menentukan NST atau nilai skala terkecil. Nah, NST itu sendiri adalah nilai skala yang menunjukkan ketelitian suatu alat ukur pada benda yang diukurnya. Misalnya saya di sini punya mistar. Di sini cara menentukan NST itu batas ukur dibagi dengan jumlah skala. Misal di sini kita ambil misalnya batas ukurnya itu di sini ada batas ukurnya di sini batas ukurnya itu sampai 30. Nah, di setiap batas ukur misal dari 0 sampai ke 1 itu terdapat 10 skala. Jadi kira-kira skalanya itu kita, karena 30 terlalu banyak, kita sesuaikan saja. Misal di sini batas ukurnya dari 0 sampai ke 1 itu terdapat 10 skala. Nah, kita bagi saja 1 dibagi, misalnya batas ukurnya itu 1, kemudian jumlah skalanya itu 10, karena dari 0 ke 1 itu jumlah skalanya ada 10, maka batas ukur dibagi jumlah skala yaitu batas ukurnya 1, kemudian jumlah skalanya 10. Jadi NST nya yaitu 0,1 cm. 0,1 cm. Jadi nilai setiap skala pada mistar ini yaitu 0,1. Misal di sini kan di sini skala dari 0 sampai 1 itu ada 10 skala. Nah, setiap skalanya itu memiliki nilai 0,1 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menentukan hasil pengukuran untuk pengukuran panjang, yaitu dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Pertama, kita akan menghitung hasil pengukuran dari mistar. Pada gambar, kita akan menghitung panjang sebuah pensil. Yang pertama kali kita harus ketahui yaitu satuan dari mistar pada gambar, yaitu satuannya cm. Cara menghitungnya yaitu skala mistar bagian pangkal adalah 4 cm, sedangkan skala bagian ujung menunjukkan angka 7,5 cm. Dengan demikian, hasil pengukuran mistar adalah 7,5 cm
dikurang 4 cm, yaitu 3,5 cm. Jadi panjang sebuah pensil pada gambar yaitu 3,5 cm. Kedua, cara menentukan hasil pengukuran dari jangka sorong. Pada gambar ini, jangka sorong memiliki skala utama dan skala nonius. Skala utamanya memiliki satuan cm, sedangkan skala noniusnya memiliki satuan mm. Dan pada skala noniusnya memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,01 cm. Contoh, Rudi mengukur diameter sebuah pipa menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Berapakah panjang diameter pipa tersebut? Pertama, tentukan pembacaan skala tetap yang sejajar dengan angka 0 pada skala nonius atau angka yang berada pada ruas sebelah kiri angka 0. Dan pada gambar, tertera bahwa angka yang berada pada ruas sebelah kiri angka 0 yaitu 2,1 cm. Setelah mendapatkan skala utama, cari garis pada skala nonius yang tepat berimpit dengan salah satu garis pada skala utama. Dan skala yang berimpit yaitu skala yang ketiga. Karena tingkat ketelitiannya 0,01 cm, jadi diperoleh skala noniusnya 3 dikali 0,01 cm sama dengan 0,03 cm. Jadi hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah skala nonius yaitu 2,1 cm ditambah 0,03 cm sama dengan 2,13 cm. Jadi panjang diameter pipa tersebut yaitu 2,13 cm. Yang ketiga, menentukan hasil pengukuran mikrometer sekrup. Cara menentukan hasil pengukuran mikrometer sekrup tidak beda jauh dengan jangka sorong. Bedanya hanya pada satuan skala utamanya. Pada mikrometer sekrup, satuan skala utamanya yaitu mm dan pada gambar tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Contoh pada gambar, lihat angka pada skala utama pada gambar terlihat nilai 4. Jadi skala utamanya 4,00 mm. Kemudian lihat angka pada skala nonius yang membentuk garis lurus dengan sumbu skala utama yaitu angka 30. Jadi skala noniusnya yaitu 30 dikali tingkat ketelitiannya 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,30 mm. Jadi hasil pengukuran pada gambar yaitu skala utama ditambah skala nonius 4,00 mm ditambah 0,30 mm yaitu 4,30 mm. Jadi hasil pengukuran pada gambar yaitu 4,30 mm. Itulah tadi cara menentukan hasil pengukuran panjang untuk mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.